Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok G akan mempresentasikan proyek sistem osilasi fisis. Tujuan dari proyek ini adalah untuk membuat sistem osilasi serta memvisualisasikan besaran-besaran fisika yang terlibat, seperti gaya, kecepatan, dan perpindahan. Osilasi adalah gerakan bolak-balik yang terjadi secara periodik dan selalu melalui titik keseimbangan. Contoh sederhana dari osilasi adalah gerakan pegas dan bandul. Di kehidupan sehari-hari, kita sering melihat gerakan bolak-balik seperti ayunan atau pegas. Gerakan ini disebut osilasi. Secara umum, osilasi adalah gerak periodik di sekitar titik keseimbangan. Beberapa besaran penting dalam osilasi adalah amplitudo, frekuensi, dan periode. Hubungan antara frekuensi dan periode dapat dituliskan sebagai F sama dengan 1/T. Oke, baik, di sini ada osilasi harmonik, di mana pengertian osilasi harmonik adalah gerakan benda bolak-balik yang di sekitar titik keseimbangan dengan gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan dan arah yang menuju ke titik seimbang tersebut. Dalam matematis, konsep ini memenuhi hukum namanya hukum Hooke, yaitu F sama dengan min Kx, di mana gaya pemulih sebanding dengan simpangan X dan arah yang berlawanan. Selanjutnya, secara persamaan dapat ditulis sebagai Xt sama dengan A sin omega T plus psi. Selanjutnya, yaitu ciri-cirinya. Yang pertama, getaran secara periodik atau bergetar atau bergerak secara teratur, dan adanya gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan, kemudian ada titik keseimbangan dan ada energi bergerak beraturan di antara energi kinetik dan energi potensial. Kemudian selanjutnya yaitu contohnya ada pada pegas, kemudian ada ayunan sederhana, dan yang terakhir ada getaran sengat. Baik, berikutnya merupakan osilasi teredam. Adapun osilasi teredam ini merupakan gerakan bolak-balik yang dimana amplitudonya akan semakin mengecil seiring dengan berjalannya waktu. Bisa disebabkan karena adanya gaya gesekan ataupun gaya hambatan lainnya. Kemudian secara matematis, amplitudo dalam osilasi redaman dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu AT sama dengan A0 dikalikan dengan E pangkat BT minus BT. Kemudian untuk pengertiannya sendiri, AT itu merupakan amplitudo dalam waktu, kemudian A0 merupakan amplitudo awal, kemudian E merupakan bilangan eksponensial, serta BT merupakan faktor redaman. Kemudian artinya dari rumus tersebut adalah amplitudo akan semakin mengecil karena adanya gaya-gaya gesekan tadi. Berikut merupakan contoh dari osilasi teredam. Jadi penggaris yang dijepit lalu digetarkan akan mengalami osilasi teredam. Terlihat bahwa amplitudo getaran semakin mengecil hingga akhirnya berhenti. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya hambat seperti gesekan udara sehingga energi sistem berkurang seiring waktu. Yang ketiga adalah osilasi paksa. Osilasi paksa adalah gerak yang getarannya terjadi karena adanya gaya luar yang bekerja secara terus-menerus. Konsep dari osilasi paksa berbeda dengan osilasi bebas. Pada osilasi paksa, sistem ini dipaksa untuk terus bekerja oleh gaya dari luar. Persamaan dari osilasi paksa adalah F sama dengan F0 sin omega T. F adalah gaya luar, F0 adalah amplitudo gaya luar, omega adalah frekuensi sudut, dan T adalah waktu. Arti dari persamaan tersebut adalah gaya berubah-ubah terhadap waktu yang menyebabkan osilasi. Kipas angin yang bergetar karena gaya luar oleh mesin motor listrik ini menghasilkan gaya yang bekerja terus-menerus. Gaya ini memaksa baling-baling dan bagian kipas untuk berputar dan mengalami getaran. Ini adalah contoh dari osilasi paksa dengan persamaan M d kuadrat X per dt kuadrat plus BD X per dt plus Kx sama dengan F0 sin omega T. Di mana M adalah massa, D kuadrat X per dt kuadrat adalah percepatan, B adalah konstanta redaman, Dx per dt adalah kecepatan, Kx adalah konstanta pegas, dan F0 sin omega T adalah persamaan dari gaya luar. Jenis terakhir adalah resonansi.
Resonansi dapat terjadi ketika frekuensi gaya luar sama dengan frekuensi alami sistem. Frekuensi alami sistem gas dapat dituliskan sebagai omega sama dengan akar K per M. Ketika kondisi ini tercapai, maka amplitude getaran menjadi maksimum. Maka dari itu, resonansi bisa jadi bermanfaat atau bisa berbahaya jika tidak dikontrol. Sekian dari kami tentang penjelasan macam-macam osilasi.